Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube dan halo sahabat Facebook dimanapun kalian berada. Akhir-akhir ini makin rame aja ya ajakan untuk saling berinteraksi di konten orang lain di Facebook profesional, yaitu dengan saling tonton, saling like, saling follow, saling komentar, dan saling sawer bintang. Yang mana teori ini tuh diyakini bisa menaikkan jangkauan konten kita, teman-teman. Dan anehnya, banyak banget kreator pemula yang ikut-ikutan fenomena ini tanpa tahu kebenarannya. Dan saya nggak tahu ya siapa yang pertama kali itu menginfluencerkan teori ini. Tapi orang tersebut kacau sih menurutku. Jadi benarkah dengan rajin interaksi di konten orang lain itu bisa menaikkan jangkauan konten kita? Tentu saja tidak benar, teman-teman. Ya, itu bullshit. Setelah saya buat video teguran kemarin, video ini aku buat untuk semua konten kreator yang ada di Facebook. Aku tuh sok berat, teman-teman, sama konten kreator yang ada di Alhamdulillah banyak banget dari teman-teman itu yang sependapat dengan argumen saya, teman-teman. Soal interaksi dan soal ajaran suhu-suhu yang salah kaprah ya. Sebenarnya tanpa rajin berinteraksi di konten orang lain pun ya, konten kita itu bisa berkembang. Ini buktinya ya. Ini adalah akun saya yang sering berinteraksi di konten orang lain. Dan ini adalah akun saya yang sama sekali tidak pernah berinteraksi di konten orang lain. Hanya fokus di konten sendiri dan hanya mengandalkan penonton organik. Kalian bisa lihat sendiri perbedaan keduanya ya. Pertanyaannya adalah, mau sampai kapan kalian terus-terusan berinteraksi, mampir sana, mampir sini, sampai jari Anda keriting? Tapi kan Facebook sudah menyarankan kita, Bang, untuk berinteraksi. Terus gimana dong? Di video kali ini akan aku share ya tentang pengertian interaksi yang sebenarnya dan cara berinteraksi yang benar di Facebook profesional agar akun kalian itu bisa berkembang. Tips meningkatkan view konten serta dampak negatif akibat saling berinteraksi secara barbar ke konten orang lain di Facebook profesional. Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak gagal paham. Oke, jika kalian suka video ini, boleh share ke teman-teman lainnya ya. Boleh subscribe yang belum subscribe atau follow yang belum follow ya. Oke, kita langsung aja bahas. Pertama, di sini perlu kita ketahui ya teman-teman, bahwa ada dua jenis interaksi di Facebook profesional, yaitu interaksi eksternal ke konten orang lain ya, dan interaksi internal ke konten kita sendiri. Interaksi yang dicatat dan masuk di insight Facebook adalah interaksi internal, yaitu jumlah tanggapan, komentar, bagikan, dan klik di postingan kita. Ingat ya, di postingan kita, bukan di postingan orang lain, khususnya postingan video kita ya. Karena Facebook sendiri itu memiliki algoritma yang hampir sama teman-teman dengan platform lainnya. Yaitu ketika Anda selesai mengupload sebuah video, maka algoritma Facebook itu akan menerima dan baca ya video kita itu sesuai dengan metadata yang sudah kita lengkapi ya di judul, caption, hashtag, dan keterangan tertutup lainnya. Yang kemudian Facebook itu akan mendistribusikannya ke penonton yang tepat dalam jumlah terbatas ya, misal ke 10 atau 20 orang gitu. Pertama gitu ya. Nah, jika dari jumlah penonton tersebut menonton video kita ya dengan durasi yang lama atau sampai selesai gitu ya. Apalagi mereka itu menonton atau melakukan interaksi dan berkomentar atau memberi like di video kita. Syukur-syukur mereka membagikan video kita. Itu artinya ada engagement dan visibilitas serta retensi dari rasio klik tayang yang tinggi di video kita, teman-teman. Otomatis Facebook akan menyodorkan ke penonton yang lebih banyak lagi. Dari mulai ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh data analitik sebuah konten yang bagus ya, di mana penontonnya diperoleh justru bukan dari teman atau pengikut, melainkan karena konten ini tuh lebih banyak direkomendasikan oleh Facebook. Ini bukan tanpa sebab ya teman-teman, karena konten ini tuh menarik, sehingga menghasilkan interaksi yang banyak, yaitu banyak yang mengeklik dan menonton konten ini dengan full duration. Nonton sampai selesai. Banyak juga yang komentar, banyak yang like, banyak juga yang membagikan konten ini. Nah, jika kalian bertanya, mana sih yang lebih penting, jangkauan, interaksi, pengikut, atau view gitu? Maka jawabannya adalah view, teman-teman. Dan ini berlaku di platform manapun ya kita mengupload konten. Kenapa view itu penting, teman-teman? Jadi begini ya, ketika kita itu baru saja mengupload sebuah konten, maka yang akan kita perhatikan pertama kali pastinya adalah berapa jumlah penonton kita. Bener gak? Bukan jangkauannya.
Karena pengertian jangkauan sendiri adalah jumlah orang melihat postingan video kita, terlepas dia menonton atau mengeklik video kita atau enggak, seperti itu. Nah, jumlah view yang banyak nantinya akan menghasilkan followers, ya, interaksi, ya, sebagai estimasi gini ya, misalnya, minimal ketika kita itu mendapatkan 1000 penonton atau view, ya, setidaknya akan ada ya minimal 100 lah ya, yang memberikan interaksi, entah itu memberikan like, komen, atau yang lebih bagusnya lagi, jika penonton tersebut itu membagikan konten kita. Dan harap kita ketahui juga bahwa yang menentukan apakah konten kita itu bisa menghasilkan cuan atau enggak, tentunya dari seberapa banyak jumlah orang yang menonton atau seberapa banyak viewernya itu, ya teman-teman. Jadi di antara jangkauan, pengikut, dan yang lain-lain, view lah yang paling penting. Karena bisa menciptakan interaksi seperti like, komen, follow, share, ya, dan lain sebagainya. Bukan dari seberapa banyak jumlah pengikut atau subscriber, ya, itu kalau di YouTube ya teman-teman. Nah, agar view video bisa banyak dan meledak seperti ini, sebaiknya kita itu fokus ke konten kita sendiri. Kita wajib menjaga dan meningkatkan kualitas konten kita, teman-teman. Menjaga interaksi internal, ya, yaitu dengan membalas komentar dari penonton kita yang berkomentar di video kita. Dan jika ada penonton yang bertanya, ya kita jawab gitu. Serta memberikan umpan balik dengan mengajukan pertanyaan ke penonton kita. Seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek keluyuran mampir sana, mampir sini, yang nggak jelas gitu. Nggak ada gunanya teman-teman ya. Nggak ada manfaatnya. Sebenarnya Facebook sendiri itu sudah memberikan petunjuk loh ya. Dan praktek terbaik yang jelas agar konten kita itu bisa berkembang. Berikut nih, ini adalah praktek terbaik yang bisa kita lakukan yang direkomendasikan langsung oleh Facebook. Yang pertama adalah praktek terbaik untuk membuat video reel. Facebook menyarankan agar kita itu menerapkan praktek terbaik ini pada reel kita, video reel kita, dengan menulis atau memberikan keterangan seperti judul ya ataupun caption ataupun penjelasan lainnya. Itu untuk menarik perhatian pemirsa. Kemudian kita juga bisa menambahkan tagar atau hashtag ke keterangan video kita untuk menjangkau lebih banyak orang. Seperti itu. Selanjutnya, kita usahakan edit videonya dengan setidaknya itu menambahkan satu fitur kreatif seperti menambahkan stiker, ya, teks, atau teks yang menarik perhatian penonton. Dan pastikan reel kita itu tidak disenyapkan, ya. Sangat disarankan nih ya, kita itu bisa memberikan narasi atau voice over dengan suara asli kita sendiri untuk meningkatkan kualitas video kita. Selanjutnya, menjaga durasi reel video kita antara 15 hingga 90 detik. Ini khusus untuk video reel ya teman-teman, 15 sampai 90 detik. Walaupun masih ada yang mengupload video reel itu dengan durasi 7 detik ya atau di bawahnya. Dan itu sah-sah aja sih. Tapi di sini praktek terbaiknya itu adalah menjaga durasi 15 ke 90 detik di video reel kita, disertai peningkatan kualitas video tentunya. Seperti itu teman-teman. Artinya video kita itu punya value yang baik, padat, dan berisi. Kemudian kita harus memastikan bahwa video reel kita itu beresolusi setidaknya atau minimal di resolusi 720 pixel. Untuk meningkatkan kualitas video kita boleh men-settingnya di 1080 pixel, teman-teman. Tapi secara default di Facebook itu ya, itu akan dikonversi ke 720 pixel, seperti itu. Nah, agar bisa menjangkau lebih banyak orang, kita itu bisa membagikan reel kita ke cerita, ya. Kemudian kita juga bisa membagikan reel kita grup-grup, ya. Dan selanjutnya ini adalah praktek terbaik untuk video on demand atau VOD, video panjang teman-teman. Kita didorong untuk menerapkan praktek terbaik ini pada video kita di masa mendatang. Nih, yang pertama adalah menulis deskripsi untuk video kita. Ini untuk menarik perhatian pemirsa kita. Kemudian kita bisa menambahkan tagar atau hashtag ke deskripsi video kita. Ini untuk menjaga lebih banyak orang supaya betah menonton video kita. Nah, kemudian kita bisa menambahkan CC atau closed caption. Dalam bahasa Indonesianya itu keterangan tertutup ya untuk video kita. Atau lebih sering kita sebut sebagai translate lah ya. Atau terjemahan video. Yang memungkinkan ya itu video kita itu bisa dinikmati penonton dari luar negeri. Dengan menambahkan subtitle itu video kita jangkauannya akan semakin luas teman-teman. Ya seperti itu. Untuk cara ini mungkin akan saya bahas di lain waktu ya teman-teman. Kemudian pastikan video kita itu beresolusi setidaknya 720 pixel dan disertai peningkatan kualitas video kita. Dan pastikan untuk video on demand ya, on demand kita, video panjang kita itu berdurasi lebih dari 3 menit dan tingkatkan kualitas video kita.
Kenapa harus lebih dari 3 menit? Karena kemungkinan untuk iklan itu bisa masuk, teman-teman. Selanjutnya, tambahkan komentar atau balasan ke komentar di video kita, atau berinteraksi dengan pemirsa kita, seperti itu. Nah, di samping harus mengikuti praktek terbaik yang sudah direkomendasikan oleh Facebook ini, tips lainnya nih, agar jangkauan akun kita itu semakin luas. Kita perlu mengkombinasikan postingan kita seperti membuat postingan foto ya, atau gambar, postingan teks, postingan cerita atau story, atau kita juga bisa live streaming, teman-teman. Jadi nggak melulu cuman di reel ya, atau VOD, video panjang ya, itu untuk menjangkau lebih banyak orang, seperti itu. Nah, jika kita sudah mengetahui tentang pengertian interaksi yang sebenarnya, teman-teman, ya, dan cara berinteraksi yang benar, sebaiknya mulai sekarang kita harus berhenti melakukan praktek-praktek ilegal ya, yang tidak dibenarkan oleh Facebook itu sendiri. Sampai sini sudah paham kan, teman-teman ya? Meta itu sudah menjelaskan loh secara gamblang bahwa hanya akan memonetisasi interaksi yang otentik di sini ya. Ini ada keterangannya juga. Kreator, penerbit, dan penyedia konten pihak ketiga hanya bisa memonetisasi konten yang dinikmati oleh pemirsa mereka yang otentik dan alami. Artinya kreator, penerbit, dan penyedia konten pihak ketiga tidak boleh terlibat dalam aktivitas apapun atau interaksi untuk tujuan menghasilkan lebih banyak pendapatan. Seperti itu, teman-teman. Hal itu tuh termasuk rekayasa berbagi, yaitu distribusi konten terkoordinasi yang biasanya itu bertujuan untuk mendapatkan kompensasi dan cross-posting dalam volume tinggi. Seperti itu. Halaman dikelola oleh penyedia konten pihak ketiga seperti jaringan multisaluran. Bisa membagikan konten dari entitas afiliasi sama jaringan multisaluran dan talenta kreator, serta penyedia konten yang terafiliasi tersebut tidak memonetisasi konten yang sama. Nah, jadi jika ada perilaku dan praktek saling menonton, saling like, saling follow, dan saling tabur bintang, dan seterusnya, apalah kayak itu ya, yang dibuat-buat, maka akan dianggap sebagai interaksi palsu. Dan dampak dari interaksi palsu itu bisa mempengaruhi monetisasi ya, teman-teman. Dari mulai monetisasi dibatasi sampai monetisasi ditolak atau didismonetisasi. Kemudian akun bisa terkena peringatan, pembatasan untuk sementara waktu, bahkan akan dihapus secara permanen. Hati-hati loh ya. Nih, berikut adalah beberapa bukti dari laporan beberapa kreator yang terkena dampak akibat dari sering melakukan interaksi nih, teman-teman. Bisa lihat ya. Ini mereka melakukan interaksi secara masif dan brutal. Nah, ini sudah saya rangkum ya dari komentar-komentar mereka. Mulai dari saling kunjung ya, mulai dari saling tonton, saling follow, saling tabur bintang, dan seterusnya. Komentar-komentar mereka ya, mungkin sekali dua kali itu masih aman, teman-teman. Ya, tidak terdeteksi oleh sistem. Nah, jujur saya pribadi terkadang merasa tidak enak hati ya, ketika ada kreator lain itu yang mampir dan berinteraksi ke konten saya. Terlebih saya mengenal kreator tersebut gitu. Maka saya berusaha membalasnya, teman-teman. Kan main cantik aja gitu ya, mampir balik tapi di lain waktu. Atau saya jeda dulu beberapa saat gitu ya. Ketika ada videonya yang lewat di beranda saya, baru saya komentar gitu. Jadi tidak serta-merta itu kita melakukan secara brutal ya untuk saling berkunjung. Seperti itu, teman-teman. Nggak serta-merta ketika kita melihat ada video di beranda, kita langsung komen gitu. Capek dong kita ya. Kita juga akan terkena spam kalau seperti itu, teman-teman. Khusus di akun ini, saya tidak melakukannya. Tapi untuk di akun saya yang ini, saya tidak melakukan apa-apa, teman-teman. Tidak melakukan interaksi eksternal ya. Memang saya serius ini ya. Saya serius hanya difokus di konten saja, seperti itu. Konten saya sendiri. Kalau ada yang komentar, ya saya balas. Kalau ada yang bertanya, ya saya jawab. Tapi ketika ada yang memberikan kode untuk meminta kunjungan balik, saya tidak akan melakukannya seperti itu. Kedengarannya memang agak sedikit ekstrim ya, dan frontal gitu ya, dan terkesan sombong ya, teman-teman. Tapi saya kembali lagi ke pedoman Facebook, bahwa kita itu dituntut untuk menjadi pribadi yang unik, menjadi pusat perhatian, menciptakan personal branding yang kuat, menginspirasi, dan menginfluence orang banyak, memberikan edukasi dan value melalui konten kita, sesuai dengan tema dan latar belakang masing-masing, seperti itu. Karena sejatinya konten kreator itu ya, teman-teman, dididik untuk menghasilkan karya, bukan menikmati karya orang lain, seperti itu. Nggak ada salahnya ya, sesekali kita menonton konten orang lain yang lebih senior ya dari kita. Itu sebagai motivasi atau inspirasi ya, tolak ukur dan perbandingan untuk kemajuan konten kita, teman-teman. Oke, jadi tadi pengertian dari interaksi yang sebenarnya ya, teman-teman, dan cara berinteraksi yang benar di Facebook profesional.